Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azhara Fitri Andari, biasa dipanggil Zahra. Oke, pada kesempatan kali ini, di podcast ini saya akan mencoba menganalisis fenomena sosial atau social commentary yang berkaitan dengan industri media kreatif di Indonesia untuk final exam mata kuliah Society and Creative Industry. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa industri media kreatif di Indonesia itu terdiri dari beberapa jenis dan berkembang cukup pesat saat ini. Salah satunya itu adalah industri perfilman. Sebenarnya, kalau kita ngomongin industri perfilman Indonesia, kayaknya gak bakal lepas deh dengan teori propaganda, ya gak? Kita flashback dulu deh di zaman Belanda. Di zaman penjajahan bangsa Indonesia itu udah dicekokin film propaganda baik Jepang maupun Belanda untuk kepentingan mereka. Bahkan Indonesia sendiri ternyata punya loh film propaganda terlegend yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Udah pada tahu dong pastinya. Yup, film pengkhianatan G30 SPKI. Dalam sejarahnya, film ini tuh ditayangkan pada tanggal 30 September 1983 di TVRI, saluran televisi satu-satunya pada masa itu, dan dilanjutkan penayangannya setiap tahun. Bahkan, hingga sekarang banyak nih sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA hingga pendidikan formal seperti pondok pesantren juga mengagendakan nobar film ini setiap tanggal 30 September. Film yang disutradarai oleh Arifin Senor dan diproduseri oleh G. Dwi Payanan ini menceritakan tentang penculikan hingga pembunuhan para perwira tingkat angkatan darat, seorang ajudan dan pengawal yang terjadi pada 30 September 1965. Melansir dari laman resmi Kementerian Mendagri, Cahyokumolo menyinggung bahwa tujuan penayangan film ini adalah agar masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa pernah ada gerakan tersebut. Terlepas dari itu semua, film propaganda penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini emang sangat berpengaruh sih, baik dulu yang dibuat untuk mempertahankan pemerintahan Orde Baru maupun sekarang yang menjadi kontroversi nih di kalangan masyarakat, ya nggak teman-teman? Nah, jadi film ini tuh disebut mempropaganda karena sedikit banyaknya itu memberikan para penonton gambaran terhadap PKI dalam perspektif tertentu yang sebenarnya kita juga nggak tahu nih seperti apa seluruh cerita lengkapnya. Hal ini membuat para penonton sangat hati-hati, waspada, dan terhadap hal-hal yang berbau PKI seperti simbol, kata-kata, dan bahkan orang-orang keturunan PKI yang mendapat perlakuan diskriminasi. Masih ada ya yang kayak gitu? Sebenarnya apa sih propaganda itu sendiri? Dalam buku propaganda teknik In the World War, Laswell pada tahun 1937 berpendapat bahwa propaganda dalam makna yang lebih luas merupakan teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan cara merekayasa representasi. Representasi ini disampaikan baik dalam bentuk ucapan, tulisan, gambar, maupun musik. Ia juga memperkenalkan tentang Magic Bullet Theory atau teori peluru. Nah, apa sih teori peluru ini? Jadi teori peluru ini mengasumsikan media sebagai pistol yang menembakkan informasi pada pikiran masyarakat, dan masyarakat yang menjadi komunikan atau penerima pesan menerima pesan tersebut tanpa ada keraguan. Hal ini menunjukkan banget nih bahwa media sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan para audiens ya teman-teman. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru di mana atas nama pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan atau kebijakan politik termasuk dalam kebijakan konten dalam penyiaran televisi. Kini orientasi ekonomi dijadikan sebagai kiblat teman-teman bagi para pemilik modal untuk mengendalikan isi siaran televisi.
Kendati pun begitu, kita sebenarnya masih nih merasakan atmosfer propaganda pada industri perfilman di Indonesia. Nah, apa tuh contohnya? Contohnya drama Korea. Kita kan lagi ngomongin Indonesia, kok ke Korea sih? Tenang. Sekarang aku tanya, siapa sih yang sekarang gak kenal Squid Game, gak tahu Squid Game? Siapa yang gak tahu Descendant of the Sun? Siapa yang gak greget pas di startup Han Ji Pyong yang gak bisa dapetin So Dalmi yang ditinggal 6 dosan 2 tahun? Nah, jadi nih teman-teman, meluasnya drama Korea ini tuh mempengaruhi masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun lewat perantara industri perfilman Indonesia yang terinspirasi dari drama Korea. Contohnya gimana tuh? Contohnya ada beberapa pemain yang biasanya menyelip-nyelipkan bahasa Korea seperti Aigo Debak Cinca. Nah, gitu kan. Selain itu, platform yang digunakan, jumlah episode dan perkembangan latar dan kualitas gambarnya juga mirip atau mengarah ke perkembangan kualitas drama Korea. Target audiensnya juga kisaran remaja atau 17 tahun ke atas teman-teman. Sehingga apa yang ditayangkan di drama Korea, budaya-budaya orang Korea banyak dikagumi dan ditiru oleh masyarakat kita. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita sebagai generasi muda dan masyarakat Indonesia, masa depan bangsa, diharapkan untuk bisa lebih bijak dalam menanggapi berbagai hal yang dipropagandakan oleh media dengan cermat tentunya. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan identitas bangsa kita sendiri, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja nih pembahasan kita kali ini mengenai industri perfilman di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil manfaat positif dari bahasan tadi. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.